juga keliru juga, udah diselamatin ternyata Pak Jokowi pun kena prank. Mari kita tonton berikut ini. Jadi inilah kehebatannya U22 tahun 2023 kali ini. karena memang sebelumnya saya juga keliru juga, udah diselamatin ternyata masih main dan gol, kaget juga gitu. Tapi sekali lagi selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya. Mari kita ikuti pembahasan selengkapnya. Tentu harus sampai tuntas, jangan sampai salah persepsi. Oke, kita mulai. Pertandingan U22 itu lebih berarti dibanding pertandingan-pertandingan lainnya, bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena ada peristiwa-peristiwa unik, yaitu diantaranya pesta pora sebelum waktunya. Dikira pertandingan itu sudah selesai, ternyata belum, dan akhirnya kebobolan. Kecewa pun luar biasa terjadi di mana-mana. Di satu sisi memang persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke karena menonton pertunjukan tersebut, nasionalismenya bangkit. Yang paling lucu, ada orang pesta pora sampai dia menceburkan diri ke kolam ikan yang ada di samping rumahnya. Ada juga orang yang membuka kaos kemudian teriak-teriak, tengkurap dan guling-guling. Ada lagi peristiwa-peristiwa lainnya sampai nendang-nendang meja, teriak-teriak, pukul-pukul, dan masih banyak lagi. Tapi apa yang terjadi setelah permainannya masih berlanjut? Semuanya pada bengong. Tiba-tiba kebobolan hingga skornya 2-2. Semuanya pada bersedih. Kemudian ada juga yang bertanya-tanya, ada apa? Ada apa? Wah, kita kena prank wasit. Dan masih banyak lagi. Tapi diuntungkan. Dengan peristiwa seperti ini, sekarang pemberitaan ke seluruh dunia begitu heboh luar biasa. Sampai YouTuber Malaysia juga mengangkat sebuah kisah dan penontonnya dalam jumlah yang ribuan. Karena judulnya penonton Indonesia kena prank wasit. Judulnya kan seperti itu. Ada lagi yang menayangkan cuplikan-cuplikan tentang peristiwa yang terjadi di seluruh Indonesia, diambilnya dari TikTok. Ternyata orang-orang Indonesia itu ketika pesta pora itu menyimpan handphone untuk menayangkan dirinya. Ketika gol dia teriak. Ketika usai pertandingan dinyatakan Indonesia itu tampaknya menang 2-1 pada saat itu, dia teriak-teriak, ada yang guling-guling. Yang paling lucu itu sebenarnya bukan yang buka kaos guling-guling, tetapi dia itu loncat ke kolam ikan yang cukup lebar begitu, dan itu sengaja dia tayangkan pakai handphone, ngerekam begitu. Begitu dia sudah tenggelam ke kolam ikan yang kotor sesungguhnya, baru ada teriak seorang ibu-ibu, belum selesai, dan masih banyak lagi. Dan sekarang yang menjadi bahan pemberitaan bukan kemenangan 5-2, tetapi yang viralnya itu mungkin bisa seluruh dunia ya, karena uniknya itu. Dan ini juga patut disyukuri bahwa pesta pora seperti ini kena prank dari wasit itu menjadi bahan pemberitaan, bisa menjadi viral. Jadi ada beberapa keuntungan. Di antaranya YouTuber juga hidup, hiburan untuk masyarakat dunia karena pranknya itu. Kemudian di channel ini yang perlu kita pelajari, karena ini adalah channel pendidikan, dalam peristiwa apapun jangan terlalu mudah pesta. Jangan berlebih-lebihan kalau kita itu berbahagia. Jangan berlarut-larut kalau bersedih. Sekali lagi, channel ini adalah channel pendidikan. Ambil hikmahnya dari semuanya itu. Kita tonton
kisah selengkapnya dalam berita resmi ya. Wagub Sebagai Gubuk berikut. Apung mengajak merenungi berita di bawah ini. Phnom Penh, laga Timnas Indonesia U22 versus Thailand pada final sepak bola SEA Games 2023 diwarnai drama keributan antara kedua tim hingga perang peluit wasit. Indonesia akhirnya meraih medali emas setelah menang 5-2 di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023, malam. Timnas Indonesia U22 mengalahkan Thailand lewat babak perpanjangan waktu dengan skor 5-2. 5 gol Timnas Indonesia U22 dicetak Bres Ramadan Sananta, Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman, dan Beckham Putra. Sementara 2 gol Thailand dicetak oleh Anan 65 dan Burapa di menit akhir babak kedua. Kemenangan skuad Garuda Nusantara ini dibalut dengan berbagai drama. Skuad Garuda Nusantara seperti kena perang wasit. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan meniup peluit di akhir babak kedua. Saat itu, Marcelino Ferdinandes masih unggul 2-1 sebelum akhirnya Burapa mencetak gol di menit-menit akhir. Sejatinya, wasit meniup peluit tersebut hanya 1 kali. Namun karena euforia, tim ofisial Timnas Indonesia U22 yang ada di bangku cadangan masuk ke dalam lapangan karena mengira pertandingan sudah berakhir. Padahal, pertandingan belum berakhir. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara harus menunda pesta kemenangannya itu. Drama kembali terjadi pada awal babak pertama perpanjangan waktu dimulai, ketika Irfan Jauhari mencetak gol keunggulan 3-2. Drama yang terjadi melibatkan kubu Indonesia dan Thailand. Nahasnya, Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia kena pukul oknum skuad Gajah Perang. Akibatnya, bibir Sumarji berdarah. Namun pada akhirnya, kondisi tersebut kembali kondusif sehingga pertandingan dapat kembali berlanjut. Hanya saja, wasit memberikan kartu merah kepada Komang Teguh dan kiper Thailand. Praktis, kedua kubu bermain dengan 10 pemain. Kedua pemain itu juga terlibat adu jotos. Saat pertandingan kembali dilanjutkan, salah satu pemain Thailand diganjar kartu merah. Kondisi itu semakin membuat keuntungan bagi Timnas Indonesia U22 karena harus melawan 9 pemain skuad Gajah Perang. Hujan kartu merah tidak hanya berhenti sampai di situ karena salah satu pemain Thailand juga mendapat kartu merah pada menit ke-116. Kondisi itu dapat dimanfaatkan dengan baik karena Beckham Putra sukses mencetak gol yang sekaligus menjadi gol penutup kemenangan Timnas Indonesia U22. Kemenangan ini memiliki arti yang sangat penting. Karena pada akhirnya, sepak bola putra Indonesia berhasil merebut kembali medali emas SEA Games setelah 32 tahun lamanya atau tepatnya pada SEA Games 1991 Filipina. Perlu dievaluasi untuk kita semua. Jangan pesta berlebihan dan jangan bersedih terus-menerus. Berbahagialah sewajar renta sebagai tanda Sambil syukur. kita merenungi, jangan cuma lihat lucunya, tapi ambil hikmahnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini.